Rasul tidak menyembunyikan hal itu. Rasul memberikan nasihat kepada Fatimah untuk tidak menerima lamaran keduanya, tetapi menikah dengan laki-laki yang ketiga yang bernama Usamah. Kalau hal semacam ini saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat bicara, memperingatkan, ya, apalagi berkenaan dengan orang-orang yang mengaku berilmu, ngakunya alim, ngakunya ahli hadis, ngakunya ahli fikih, ngakunya ahli bahasa, ngakunya ahli tafsir dan seterusnya, dan ternyata menipu masyarakat serta menjadikan kesalahan tersebut sebagai suatu kebenaran, menjadikan kekufuran sebagai agama Islam. Maka tentunya tidak akan tinggal diam. Mereka yang seperti ini harus lebih diperingatkan masyarakat dari bahayanya. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Sesuai dengan materi yang sudah disebarkan, yaitu tentang dakwah. Apa dan bagaimana seharusnya dakwah. Awi yumkin an tukhafif al-mirwaha? Khafif. Terkait materi ini kita bisa bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 125 yang tadi sudah saya baca, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mananya adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyeru kepada manusia, tentunya menyeru untuk mengajak mereka kepada jalan Tuhanmu, yaitu Tuhan Nabi Muhammad, dengan hikmah, dengan petuah yang baik, dan berdebat membantah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah mengetahui golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas mengenai dakwah sangat penting tentunya kita untuk mengetahui asal muasal kata dakwah itu sendiri. Kata dakwah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ajakan, yang merupakan kata benda dari kata kerja da'a yad'u yang memiliki arti menyeru, memanggil, mengajak, atau bahkan memberikan jamuan. Jadi ini punya banyak makna sekali. Jadi dakwah ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak serta memanggil manusia untuk kebaikan, untuk beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kita menyimpulkan di sini bahwa dakwah ini secara etimologis
ya, berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya adalah mengajak dan menyerukan. Sedangkan secara terminologis, pengertian dakwah adalah mengajak ataupun menyeru pada manusia agar menempuh kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sesuai dengan tuntunan dan tatanan syariat Islam. Kemudian kata dakwah ini juga seringkali dirangkai dengan kata Islam, sehingga menjadi dakwah Islam atau ad-dakwah al-islamiyah. Itu pengertian dari dakwah. Kemudian substansi dari dakwah itu sendiri apa? Di dakwah itu apa sih yang dimaksud? Isinya apa? Ya, dakwah di sini saya berupaya untuk menjabarkan dengan beberapa poin. Yang pertama adalah inti dari dakwah Islam itu sendiri, yaitu keyakinan tanpa keraguan sedikit pun tentang kandungan dari dua kalimat syahadat. Seperti kita ketika belajar Mukhtasar, di situ kan disebutkan bahwasanya orang yang mukallaf itu adalah orang yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya inti dakwah Islam. Inti dakwah Islam itu sendiri merupakan keyakinan bahwasanya dua kalimat syahadat ini maknanya adalah benar, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meyakini bahwasanya Muhammad putra Abdullah adalah utusan Allah. Segala hal yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah benar adanya. Beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa dakwah itu merupakan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Jadi memerintahkan atau mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang di situ ditegaskan bahwasanya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipuji kenapa? Karena kita memerintahkan kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadi kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Dikarenakan kalian menyeru kepada al-ma'ruf, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah dari perkara yang mungkar atau al-munkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tindakan yang harus diambil oleh orang yang mendapati kemungkaran. Ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Yang maknanya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, mendapati kemungkaran, mendengar atau sampai kepadanya kemungkaran, apa yang diperintahkan kepadanya, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya ia mengubahnya, mengubah kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan power yang ia miliki. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia tidak mampu, jika ia lemah dari menegakkan hal tersebut, maka fa bilisanihi, dengan lisannya, dengan nasihatnya, dengan ujangannya, dengan petuahnya, dengan anjurannya, ya, dengan tulisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, apabila ia tidak mampu, maka hendaknya ia mengingkari dengan hatinya. Di akhir potongan hadis disebutkan wa dzalika adhaful iman. Dan hal itu yang disebutkan yang paling akhir tadi, adhaful iman, kalau diterjemahkan secara letterlek yang paling lemah imannya, tapi bukan itu yang dimaksudnya.
Ini maksudnya adalah paling sedikit buah dan hasilnya. Maksudnya adalah paling sedikit ganjarannya. Maksudnya adalah bahwasanya hal yang diwajibkan atas seseorang ketika ia tidak mampu mengingkari suatu kemungkaran dengan tangan dan lidahnya adalah dia mengingkari dalam hatinya, dan itu merupakan yang paling sedikit pahalanya. Nah, jadi ketika ada kemungkaran, seseorang tidak boleh ridho dengan kemungkaran tersebut. Para ulama mengatakan, mereka menuturkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwasanya ar-ridho bil ma'siyah maksiyah. Boleh jadi seseorang itu tidak mengerjakan perbuatan maksiat, tetapi ia juga terjatuh kepada perbuatan maksiat. Kapan? Ketika ia mendapati kemaksiatan dari orang lain, bukan dia yang mengerjakan, tetapi ia tidak mengingkari, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya, maka di sini dengan kerelaannya dia terjatuh kepada kemaksiatan pula. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya syariat telah memerintahkan, menyeru kepada kita untuk mengajak kepada perkara yang ma'ruf, ya, hal-hal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, segala kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, ya, ihqaqul haq wa ibtalul batil. Termasuk diantaranya adalah, maksudnya dari masuk di poin ini adalah at-tahdzir asy-syar'i yang akan kita jelaskan nanti. Ihqaqul haq di sini maksudnya adalah menjelaskan bahwasanya suatu kebenaran itu memang sesuatu itu benar, dan menyatakan bahwasanya kebatilan adalah batil. Jadi mengatakan yang benar itu benar, dan menyatakan bahwa yang batil adalah batil, dan tidak sebaliknya seperti yang dikerjakan oleh orang-orang, sebagian orang di zaman sekarang. Karena kepentingan duniawi tertentu, mereka tidak segan, mereka dengan mudahnya mengatakan yang hak itu batil, dan sebaliknya mereka mengatakan bahwa yang batil itu adalah hak, ya. Apalagi di masa yang sekarang ini, ya, banyak orang yang mengeluarkan fatwa tentang agama, dan ternyata fatwa-fatwa tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama Islam. Dan termasuk dari bagian ihqaqul haq dan ibtalul batil adalah tahdzir syar'i. Jadi tahdzir syar'i. Maksudnya di sini adalah memberikan peringatan kepada umat agar waspada dan berhati-hati. Ini haram, tidak boleh. Ini halal, boleh. Ini orang ini menyimpang, hati-hati, jangan didengarkan, jangan diikuti, jangan di-follow, jangan di-subrek kalau bahasanya sekarang. Jangan di viralkan dan seterusnya. Nah, ini kita memberikan peringatan kepada mereka. Dan ini yang dicontohkan, dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan masyarakat tentang orang-orang yang menipu dalam urusan jual beli makanan. Jadi suatu ketika Rasul ini sidak, begitulah katakan, ke pasar. Beliau mendapati penjual makanan. Ketika beliau memasukkan tangan beliau, ternyata ada bagian dari makanan itu yang basah dan disembunyikan. Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Di orang yang menipu kita itu bukan bagian dari golongan kita. Artinya adalah ini perbuatan dosa, perbuatan yang haram. Rasul tidak tinggal diam. Rasul memperingatkan, menasihati orang tersebut dan memperingatkan, ya, agar masyarakat berhati-hati dalam hal yang sepele seperti ini. Kemudian Rasul juga pernah memperingatkan masyarakat terkait beberapa orang personal yang mereka ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasul bersabda, yang maknanya adalah, saya mengira bahwa si fulan dan si fulan ini tidak mengetahui sedikit pun tentang urusan agama kita. Jadi Rasul mengatakan, ini orang ini nggak ngerti apa-apa urusan agama kita, jangan diikuti, hati-hati. Kalau dia ngomong, hati-hati, dan seterusnya. Bahkan pernah ada kejadian, ya, suatu ketika ada seorang penceramah, seorang khatib, ya, yang
ketika menyebutkan di awal ceramahnya dia, khatib ini mengatakan, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa." Ya. Yang mananya adalah barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Jadi penceramah ini mengatakan kepada keduanya, ya, menggabungkan antara Allah dan Rasulnya dalam satu dhamir, dalam kata ganti. Nah, Rasulullah berkomentar, beliau tidak tinggal diam, melainkan beliau menegur dan mengatakan kepada penceramah tersebut, bi'sal khatibu anta. Yang mananya adalah seburuk-buruk khotib atau penceramah adalah engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini dikarenakan apa? Hanya masalah yang sepele. Karena khotib tersebut menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu kata ganti dhamir. Ya. Dia mengatakan wa may ya'sihima. Harusnya mengatakan wa may ya'sillah wa rasulah. Ya, Rasul akhirnya meluruskan, memberikan arahan kepada penceramah tersebut agar mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulah. Jadi ini perkara sepele, tidak mengandung unsur kufur atau syirik, bahkan tidak sampai maksiat, hanya makruh saja. Ya. Kalau hanya permasalahan seperti ini saja beliau tidak tinggal diam, ya, maka bagaimana mungkin Rasul itu akan membiarkan? Maka bagaimana mungkin Rasul ini akan membiarkan orang-orang yang menyelewengkan ajaran agama dan menyebarkan penyimpangan tersebut di tengah masyarakat kita? Tentunya orang semacam ini lebih harus diwaspadai dan dijelaskan kepada masyarakat bahaya dan kesesatannya. Bahkan Rasul, ya, ini masih menyebutkan hadis yang Rasul ini nyebut merek. Kalau orang sekarang bilangnya nyebut merek, nyebut nama langsung begitu. Orang yang menyimpang dan menyeleweng, ya. Dan perlu kita garis bawahi, ya, bahwasanya yang seperti ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Bahkan sebaliknya, yang seperti ini merupakan perkara yang wajib dilakukan untuk memperingatkan masyarakat. Ya. Dalam suatu hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasul ini dimintai pendapat. Ada seorang perempuan yang bernama Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah, konsultasi kepada Rasulullah tentang orang-orang laki-laki yang datang untuk meminangnya. Fatimah ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini telah dipinang oleh dua orang laki-laki, Muawiyah dan Abu Jaham. Apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, adapun Abu Jaham ini suka mukul perempuan. Adapun si Muawiyah ini adalah orang yang miskin. Dia ini tidak punya harta. Maksudnya adalah tidak memiliki harta yang mencukupi untuk nafkah yang wajib. Rasul akhirnya memberikan opsi untuk menikah dengan laki-laki yang ketiga. Rasul mengatakan, inkahi Usamata. Jadi menikahlah kamu, wahai Fatimah, dengan Usamah. Ya, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, Fatimah bintu Qais dari Muawiyah dan Abu Jaham, dan Rasul menyebut nama kedua orang tersebut secara langsung di belakang mereka, menyebutkan juga hal yang dibenci oleh keduanya seandainya mereka ini dengar. Karena dua sebab. Muawiyah sendiri ini orang yang fakir. Rasul menilai dan memandang bahwasanya ia tidak akan mampu memberikan nafkah yang wajib kepada istrinya nanti. Adapun yang kedua yaitu Abu Jaham, ya, ini adalah orang yang suka mukul perempuan. Rasul tidak menyembunyikan hal itu. Rasul memberikan nasihat kepada Fatimah untuk tidak menerima lamaran keduanya, tetapi menikah dengan laki-laki yang ketiga yang bernama Usamah. Kalau hal semacam ini saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat bicara, memperingatkan, ya, apalagi berkenaan dengan orang-orang yang mengaku berilmu, ngakunya alim, ngakunya ahli hadis, ngakunya ahli fikih, ngakunya ahli bahasa, ngakunya ahli tafsir dan seterusnya, dan ternyata menipu masyarakat serta menjadikan, ya, kesalahan tersebut sebagai suatu kebenaran, menjadikan kekufuran sebagai agama Islam.
maka tentunya tidak akan tinggal diam. Mereka yang seperti ini harus lebih diperingatkan masyarakat dari bahayanya. Ya, itu juga yang dicontohkan oleh para ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan di hadapan khalayak orang banyak, mengatakan langsung di depan tokoh Mu'tazilah yang bernama Hafiz Al-Fard, ya. Ini Imam Syafi'i ini menggelari dia dengan Al-Munfarid, yang nyeleneh, gitu. Jadi mengatakan laqad kafarta billahil azim, engkau telah benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi maksudnya benar-benar terjatuh kepada kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Al-Bulkini dalam salah satu kitabnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini juga memperingatkan masyarakat supaya tidak mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Haram bin Utsman. Jadi ada seseorang yang viral pada saat itu, kalau bahasa sekarang, ini banyak meriwayatkan hadis, tetapi ternyata bermasalah gitu. Imam Asy-Syafi'i tidak tinggal diam, beliau mengatakan ar-riwayatu 'anil harami haram. Jadi meriwayatkan hadis dari Haram bin Utsman ini hukumnya adalah haram. Begitu juga dengan imam yang lain, ulama yang lain, seperti Al-Imam Malik. Beliau ini mencela orang yang hidup semasa dengan beliau dan tinggal di daerah yang sama dengannya. Seperti Muhammad bin Ishaq, ya. Muhammad bin Ishaq, dia ini seringkali berbohong, ya, mengatakan kadzab, dia orang ini pembohong. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga seperti itu, yang mengatakan tentang tokoh yang hidup di zamannya bernama Al-Waqidi, beliau mengatakan ruknul kadzib, jadi seorang yang membohong juga. Nah, ini berarti apa? Termasuk dari ihqaqul haq wa ibtalul batil adalah tahdzir syar'i, jadi memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan kelompok atau personal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Allah itu